Perubahan jadwal pembuangan TPA Piungan sebabkan penumpukan sampah rumah tangga Yogyakarta. Antisipasi banjir, BPBD tingkatkan pantauan debit air Sungai Code Yogyakarta. Larangan pemasangan alat peraga kampanye di Yogyakarta. Selamat siang pendengar, Break Time News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Kaila Azahra yang akan memberikan berita aktual terpercaya. Akan kami rangkum dalam Break Time News. Perubahan jadwal pembuangan TPA Piungan berdampak pada penumpukan sampah rumah tangga di Yogyakarta. Untuk mengetahui situasi terkini sekarang sudah terhubung dengan reporter Adela Nur Aini. Melaporkan dari TPA Piungan, silahkan laporannya. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Yogyakarta, Ahmad Haryoko menyatakan, terdapat aturan baru terkait dengan pembuangan sampah di TPST Piungan. Aturan itu berkaitan dengan sampah yang harus dibuang ke sana adalah berjenis organik. Sebelumnya diketahui, sejumlah perbaikan di TPST Piungan sempat menghambat pembuangan sampah di masyarakat. Akibatnya sampah kembali menumpuk di sejumlah titik khususnya di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, DLH Kota Yogyakarta meminta kepada masyarakat khususnya Kota Jogja untuk bersedia memilah sampah masing-masing sebelum akhirnya nanti dibuang ke TPS dan depo sampah yang ada dan dibawa oleh petugas kebersihan. Terkait pembuangan sampah ke TPST Piungan sendiri, sebelumnya diberitakan macetnya pembuangan sampah ke TPST Piungan beberapa hari lalu karena disebabkan TPST Piungan tengah memasuki masa pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW untuk instalasi pengolahan limbah lindi. Direncanakan perbaikan dilakukan hingga 6 bulan ke depan. Dari Piungan, Yogyakarta, Adela Aini melaporkan. Berita selanjutnya, Pemkab Sleman targetkan realisasi retribusi parkir non-tunai pada 2024. Sudah ada reporter Nabima Azahra untuk menyampaikan laporannya, silahkan. Baik, terima kasih Kaila. Alasan munculnya pembayaran parkir non-tunai karena adanya perkembangan proses pembayaran digitalisasi. Terlebih menimbang banyaknya orang yang sering tidak membayar parkir karena tidak memiliki uang dengan nominal yang kecil. Atas dasar hal itu, kini Dinas Perhubungan meluncurkan retribusi parkir non-tunai di Pasar Protojayan, Jalan Gejayan, dan Jalan Anggajaya dalam waktu dekat. Pihaknya pun akan melakukan peluncuran retribusi parkir di Pasar Sleman. Menurut Kepala Disub Kabupaten Sleman Arif Pramana, ada keunggulan apabila dilakukan pembayaran secara online, yakni jumlah atau nominal pembayaran akan pas dengan jumlah yang akan diminta oleh petugas retribusi parkir. Untuk meluncurkan itu, pihaknya menggandeng Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Kabupaten Sleman dan Bank Indonesia Cabang DIY. Transaksi digital ini diharapkan dapat memberikan kemajuan di Kabupaten Sleman dalam bidang perekonomian. Dan dengan adanya pembayaran melalui KRIS dapat mempermudah transaksi retribusi parkir bagi yang parkir kendaraan dengan petugas parkir kendaraan. Dari Balai Sembarama Budaya Yogyakarta, Nabima Azahra melaporkan kembali ke studio. Selama musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana BPBD Yogyakarta tingkatkan pantauan debit air Sungai Code untuk pencegahan banjir. Laporan selengkapnya di Kali Code ada reporter Aulia Isfahani. Silahkan laporannya. Baik, terima kasih Kaila. Pendengar, saat ini saya sudah berada di wilayah bantaran Sungai Code Yogyakarta yang dimana menjadi salah satu tempat pemantauan debit air sungai oleh BPBD Yogyakarta guna mengantisipasi banjir. Aliran air diketahui memang sudah mulai meningkat sepanjang musim penghujan dan juga akan ada beberapa tim relawan yang memantau aliran di beberapa sungai di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Pemantauan debit air antara lain dilakukan di Sungai Gajah Wong, Sungai Code, serta Sungai Winongo. Selain memantau debit air sungai, petugas juga melakukan pengecekan rutin untuk memastikan perangkat sistem deteksi dini berfungsi dengan baik. BPBD mengatakan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor berpotensi terjadi selama musim penghujan yang bermula pada Oktober 2022 dan diperkirakan mencapai puncak
pada Januari hingga Februari 2023. Selain itu, warga juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan apabila hujan lebat turun selama lebih dari 1 jam, serta tinggi muka air sungai meningkat. Dari Sungai Code, Yogyakarta, Aulia Nur melaporkan kembali ke studio. Pendengar jangan kemana-mana, nantikan informasi selanjutnya. Peraturan Wali Kota Yogyakarta melarang pemasangan peragaan kampanye. Sudah bersiap reporter Salsabila Hairun dan Akilatun Nabila. Tunggu informasi tersebut setelah jeda berikut ini. Tetap di Break Time News. Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami. Berita selanjutnya melaporkan tentang perkembangan larangan alat peragaan kampanye di beberapa wilayah Yogyakarta. Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 55 tahun 2018 mengatur bahwa beberapa wilayah Yogyakarta dilarang untuk dipasangi alat peraga kampanye. Untuk mengetahui situasi tersebut di beberapa lokasi sudah ada 2 reporter kami, Salsabila Hairun berada di Jokteng Wetan dan Akilatun Nabila berlokasi di Tugu, Yogyakarta. Untuk laporan pertama ke Jokteng Wetan terlebih dahulu sudah terhubung dengan reporter Salsabila Hairun. Silahkan Salsa laporannya. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di pojok Benteng Wetan atau yang banyak orang kenal adalah Jokteng Wetan. Tepatnya saya berdiri di pinggir Jalan Brigjen Katamso. Saat saya sedang menyusuri jalan ini, mulai dari perempatan Jokteng Wetan hingga depan gedung Jogjatronik, saya melihat terdapat belasan bendera-bendera partai yang terpasang, yakni Partai Golkar atau Partai Golongan Karya dengan warna bendera kuning, Partai PDIP dengan warna bendera merah, dan Partai Demokrat dengan warna bendera biru. Bendera-bendera tersebut terpasang di pohon-pohon dan tiang-tiang dan juga terpasang di depan beberapa toko yang berada di sepanjang Jalan Brigjen Katamso. Dari Jokteng Wetan, Salsabila Hairun melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Salsa. Untuk laporan selanjutnya beralih ke situasi di Tugu, Yogyakarta. Bagaimana situasinya? Bella, silahkan laporannya. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di sekitar Tugu Jogja. Tepatnya saya berdiri di pinggir Jalan Margo Utomo. Seperti yang kita ketahui bersama, Jalan Margo Utomo merupakan salah satu jalan yang terletak dalam sumbu filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 55 tahun 2018, wilayah ini menjadi wilayah yang dilarang untuk dipasangi alat peraga kampanye. Setelah saya berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mengecek kondisi jalan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Margo Utomo, di sini saya tidak menemukan bendera yang terpasang di area-area terlarang. Meski belum memasuki masa kampanye, wilayah ini akan menjadi wilayah dengan perhatian dan penjagaan khusus agar tetap dapat steril dari tangan-tangan nakal. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Tugu Yogyakarta. Bella melaporkan. Siswa kelas 2 sekolah dasar di SD Muhammadiyah Bogor Pelayan Gunung Kidul meninggal dunia usai tertimpa bangunan kelas yang runtuh. Korban meninggal dunia setelah mendapatkan sejumlah perawatan intensif di rumah sakit. Baik, terima kasih Kaila. Pendengar, musibah atap bangunan runtuh yang terjadi di SD Muhammadiyah Bogor Pelayan Gunung Kidul mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia. Korban bernama Fauzi Ajitama, seorang siswa berumur 12 tahun yang meninggal dunia setelah menyelamatkan teman-temannya. Korban meninggal dunia pada Selasa 8 November pukul 20.45 setelah mendapatkan sejumlah perawatan intensif di rumah sakit. Berikut pernyataan Kepala Bagian TU Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Wonosari, Sumartana. Meninggalnya tadi malam sekitar jam 9 kurang seperempat. Luka di beberapa bagian tubuh, terutama di bagian kepala. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Taufik Aminuddin. Selamat siang, Pak. Selamat siang.
Baik, Bapak mohon maaf, mungkin Bapak tidak secara langsung melihat kejadian robohnya atap di SD Muhammadiyah Bogor Pelayan ini, tapi mungkin bisa diceritakan Pak kronologi kejadiannya? Jadi menurut keterangan yang berhasil kami kumpulkan, kejadiannya pukul 7 pagi. Nah, saat itu para siswa yang menjadi korban sedang melakukan pembelajaran Al-Quran di lantai 2. Nah, saat itulah atap bangunannya runtuh. Di bawahnya masih ada 12 anak yang sedang melakukan pembelajaran. Oke, berarti ada 12 anak yang menjadi korban ya Pak ya? Ada 12 anak, 11 anak mengalami luka ringan juga trauma. Yang satu orang, Mas Fauzi, sempat dirawat di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Baik Bapak, melihat kondisi bangunan yang ternyata memang atapnya berupa baja ringan dan bukan kayu, sebenarnya adakah ketentuan atau standar bangunan dari sebuah bangunan sekolah Pak? Ketentuan bangunan sudah pasti ada dan seharusnya atapnya itu berupa kayu bukan baja ringan. Namun kami masih menyelidiki perkara ini. Baik, jika memang ada standar pendirian sebuah bangunan, berarti apakah kejadian ini berarti karena kelalaian atau memang ada unsur kesengajaan Pak? Untuk perkara ini kami bekerja sama dengan Polres dan masih menyelidiki apakah hal ini terjadi karena unsur ketidaksengajaan atau ketidaktahuan atau memang ada unsur kesengajaan. Baik, berarti dari Dinas Pendidikan sendiri sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait kejadian ini. Berarti ini tidak menutup kemungkinan adanya pelaku dari kasus ini Pak? Untuk itu kami belum berani menyimpulkan dan kita masih menunggu informasi hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk saya wawancarai. Baik pendengar, itu tadi hasil wawancara saya dengan Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Taufik Aminuddin. Kembali ke Kaila di studio. Pada tahun ini Pupuk Kaltim mengadakan Festival Pangan Lokal 2022 yang diselenggarakan di Mangkunegaran, Solo. Untuk berita selengkapnya sudah ada reporter kami Bayu. Silahkan Bayu. Terima kasih Kaila. Baik pendengar, saya sekarang berada di Festival Pangan Lokal 2022 di Mangkunegaran, Solo yang bertema Tanah Sejengkal Panen Maksimal yang dilangsungkan selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu 12 November 2022 dan hari Minggu 13 November 2022. Menurut informasi di akun Instagram @festivalpanganlokal2022, acara ini digelar oleh Pupuk Kaltim, akan diramaikan dengan tenan makanan dan minuman lokal, pasar tanaman dan sayuran. Kemudian ada lomba mewarnai, lomba pushback, dan berbagai acara kesenian lainnya. Dengar, sekarang saya bersama salah satu panitia Festival Pangan Lokal 2022 dengan Mas Rizky, betul? Ini sebagai apa ya di event ini gitu? Di sini sebagai bagian talent, bagian tenan. Bagian tenan sama brut. Di acara ini tuh tadi ngapain aja sih gitu? Oke, ini acara Festival Pangan Lokal. Ini 2 hari, Sabtu dan Minggu. Untuk hari ini tadi ada pertunjukan dari reok, kemudian dari pagi aja ya. Ada lomba mewarnai, kemudian lomba pushbike itu untuk anak-anak SD sama TK. Kemudian siangnya ada pertunjukan magician, terus ada lagi dari timeless dancer, kemudian siang tadi ada reok, terus ada lagi dari band rock tadi salah satunya. Terus acara ditutup jam 5 hari ini untuk hari pertama kemarin. Kemudian ada opening dari kita penyelenggara sama dari PT Pupuk Kaltim. Sponsor. Kalau untuk dampak dari masyarakat antusiasnya gitu gimana sih Mas? Oke, untuk antusiasnya cukup bagus di sini karena untuk lokasinya yang di tengah kota, kemudian free, kemudian festivalnya juga berhubungan dengan masyarakat langsung. Festival pangan, terus kita pengen ngajak sebanyak-banyaknya di sini. Makanya kita undang tenan-tenan di sini juga berhubungan sama makanan, kemudian bahan-bahan makanannya, terus tanaman-tanaman yang berhubungan dengan makanan juga. Seperti itu. Sebagai informasi tambahan pendengar, pada hari pertama Sabtu, pengisi acara ada Pecas Dae, Roy Jekonia, Woro Mustika, Tari Loro Blonyo,
Lestu Bonoroto, dan Soreng Warangan. Sedangkan pada hari kedua, Minggu, pengisi acara ada Grasak Tutup Ngisor, Teater Surakarta, ada juga Reok Mancar Manggolo, dan Singo Bejo Gumular, Solo Judas, El Caso de Javu Magicsen, dan Tenles Dance. Dari Solo, Jawa Tengah, Bayu Pradipta melaporkan. Pendengar, semua informasi aktual terpercaya sudah kami laporkan untuk Anda. Jangan lupa dengarkan Break Time News setiap Senin sampai Jumat jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas.